Ada pertanyaan yang sangat mendasar, kenapa harus ditanam pot yang lebih kecil? Bukannya itu menyiksa atau kasihan dan sebagainya, bahkan riskan mati. Ya, halo Sobat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Ya, pada tayangan kali ini saya melanjutkan program review di mana proses atau ya update tentang koleksi-koleksi saya yang tentunya ingin saya sharing bagaimana proses perawatan, juga awal bagaimana bahan ini dibuat ya, sampai hingga akhirnya dipresentasikan seperti ini. Jadi saya rasa teman-teman tentu ya, terutama yang pemula, ini sangat penting ya untuk mendapatkan inspirasi ya, dan ya mudah-mudahan menjadi semangat buat teman-teman pecinta bonsai mini tentunya. Ya, pada tayangan kali ini saya punya Bougainville Singapura ya. Ini dulunya saya buat dari program cangkok, ya dari bentuk lurus ya, normal. Saya hanya membutuhkan akar saja saat itu, kemudian lanjut di pemrograman atau pembentukan ya. Oke, nanti simak saja. Saya akan lakukan pembongkaran dan juga bagaimana step-stepnya saya membuat hingga seperti ini. Oke, kita langsung ke nganu saja. Oh iya, buat teman-teman yang saat ini baru nonton WK Art, jangan lupa di subscribe dan langsung anuin loncengnya supaya tidak tertinggal ya. Oke teman-teman, lanjut. Ya teman-teman, langkah awal saya akan sedikit menjelaskan dulu bagaimana pohon ini dibuat, step-stepnya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini dimulai dari cangkok ya. Bisa dilihat cangkok di sini saya tidak memproses langsung di gerakan, dibentuk. Karena apa? Karakter dari Bougainville ini, terutama dalam sebuah pembentukan atau bending itu sedikit susah ya, gampang patah, dan selain itu juga getas ya, karena kalau muda itu pun gampang patah, kalau tua itu sulit sekali untuk dibengkokin. Nah, jadi solusinya saya membuat tetap dalam format batang lurus, yang kemudian setelah akar keluar saya lakukan pemangkasan langsung seperti ini. Bisa dilihat lebih dekat lagi ya. Ini lurus, kemudian ini tahapnya waktu masih berada di induknya, di pohonnya, kemudian saya pangkas, lalu sudah mulai ada cabang secara bertahap, baru saya cutting agak sedikit bengkokkan, baru setelah saya menemukan ranting yang agak tua tapi kecil diameter batangnya, jadi saya patahkan. Jadi tekniknya tidak saya tekuk atau di bending dengan wiring, tapi saya patahkan. Ini bisa dilihat seperti ini hasilnya ya. Dengan dipatahkan ini, tapi bukan sampai putus ya, dipatahkan sampai batangnya pecah, tapi kambium ini usahakan masih nempel. Nah, itu
untuk bougainville ini sangat mudah untuk nutup ya. Nah, makanya dari situ memanfaatkan potensi karakter dari pohon itu sendiri. Ya, jadi kalau kita tahu bagaimana proses tumbuhnya secara fisiologinya pohon itu, ya tentu kita akan bisa mengikuti bagaimana kehendak kita yang nantinya bisa bernegosiasi dengan pohon ini. Makanya ya kita tidak bisa memaksakan sesuai keinginan kita, tapi kita perlu negosiasi dengan kita memahami karakter pohon itu ya. Nah, jadi seperti ini. Kenapa bisa ekstrim menekuk seperti ini? Ya caranya seperti itu. Ya. Nah ini dulunya ditekuk ketika ranting dalam kondisi seperti ini. Jadi kecil tapi tua ya. Nah seperti ini Mas Rianto. Nah ini bisa dipatahkan saja, kita lanjut. Oke, yang kedua, setelah dari cangkok kemudian mendapatkan gerak dasarnya, lalu saya angkat, yang kemudian saya pindahkan ke media yang lebih besar, pot, tapi tetap saya langsung program root ball-nya dengan cara melilit ya. Teman-teman bisa lihat tayangan-tayangan yang lalu, dicek saja root ball bagaimana, dan saya rasa sudah berapa kali saya melakukan klem untuk akar supaya terbentuk root ball. Jadi yang berfungsi untuk memudahkan ketika nanti saya akan memindahkan ke pot yang lebih kecil ya. Mungkin ada pertanyaan yang sangat mendasar, kenapa harus ditanam pot yang lebih kecil? Bukannya itu menyiksa atau kasihan dan sebagainya, bahkan riskan mati. Ya tentu ada ilmunya ya, segala sesuatu ada ilmunya, dan ada step-stepnya. Jadi teman-teman juga harus melakukan step yang benar, disiplin dalam membuatnya, supaya pohon ini juga tidak merasa terlantar ya. Artinya gini, melihat dari konsep bonsai, tentu ada pencapaian estetika yang harus kita capai ya. Karena kita bicara seni, yaitu estetika, jadi keindahan dalam konteks seninya, baik itu artistik maupun filosofinya ya. Tentu dengan menggunakan pot kecil ini secara artifisial akan memberi kesan pohon ini menjadi karakter pohon yang besar ya, dibandingkan dengan menggunakan pot yang lebih besar ya. Tentu model pot pun akan berbeda-beda ya, ada yang cascade, ada yang ceper, ada yang formal, sedang, medium. Tentu itu untuk seni bonsai, bentuk-bentuk itu memiliki tujuan atau karakter yang secara morfologis diambil atau diadaptasi dari alam ya. Nah, singkatnya ini saya akan membongkar ini ya. Jadi ini baru tahap awal saya memindahkan ke dalam pot ini, relief ya. Jadi langkah selanjutnya saya akan mengekspos akar ya. Untuk sekali lagi dalam mencapai estetika itu tentu banyak elemen lain yang perlu kita tampilkan, baik dari anatomi ya, kemudian komposisi, juga sensasi itu sendiri. Artinya eksotiknya pohon ini tentu kita harus pilih supaya itu menjadi titik berat, center point, di mana orang melihat
daya tarik yang lebih dari potensi pohon ini sendiri. Nah, di sini ketika pohon ini berada di pot dangkal, ya otomatis dalam imajinasi kita ada sebuah ekspresi atau psikologi dari kita orang manusia juga menggambarkan psikologi dari pohon ini sendiri, di mana nanti mengantarkan audiens untuk berimajinasi bahwa ketika pohon ini berada di pot dangkal, ya otomatis ini menampakkan kengerian sebuah pohon yang sangat kritis. Artinya apa ya, ya bisa dibilang dengan hidup yang sangat minim media, ya otomatis secara anatomi akar pun terlihat ya mencengkram. Nah, anatomi seperti itu menjadi sebuah elemen atau aksen yang perlu ditampilkan supaya nilai estetik itu semakin kompleks ya. Jadi tidak hanya pada keindahan daun saja, keindahan ranting saja, maupun gerak dari batang itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya mulai tampakkan akarnya. Ya. Mungkin dibandingkan dari tadi yang awal tidak terlihat ya. Jadi ini saya cukup menggunakan pangkal akar ini, pangkal-pangkalnya, dan ini saya akan bersihkan ya. Jadi yang bekerja untuk menyalurkan nutrisi ini hanya akar yang berada di root ball ya. Ya. Jadi cukup dengan pangkal seperti ini sudah memberi kesan ya. Ya. Jadi sudah memberikan kesan bagaimana pohon ini hidup di bidang tanah yang minim ya. Ya seperti kita lihat di alam, pohon ini berada di bebatuan, cekungan yang ditinggali endapan tanah mungkin. Kemudian ada satu pohon tumbuh, itu pasti pembesaran akar itu, kakinya itu terlihat ya, nampak. Dan perlu dipahami juga dengan karakter istilahnya secara morfologi seperti itu akan menciptakan kaki pohon yang bisa dibilang tidak presisi ya, tidak seperti formal. Dan itu sebenarnya sangat potensial sekali, sangat menarik sekali, tidak bisa dibentuk secara sengaja, bahkan kadang seperti itu ya. Oke teman-teman, saya rasa review kali ini untuk Bougainville Singapura cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Nanti saksikan terus tayangan yang akan datang bagaimana perkembangannya, atau mungkin bisa lihat review-review pohon-pohon yang lain ya. Mudah-mudahan memberi semangat dan menginspirasi teman-teman. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.